Saya tuh orang miskin, Pak. Saya tuh orang miskin banget. Dulu tuh tinggal di rumah susun. What's up sahabat pengayoman, kita berjumpa di episode kedua dari podcast kita, yaitu Waktunya Hukum Selalu Menyapa. Nah, di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial dan tentunya dengan pembahasan yang menarik buat teman-teman semua, di mana tamu kita pada hari ini adalah seorang dokter yang viral. Ini pasti yang suka main TikTok atau suka nonton konten-konten di YouTube sudah tidak asing lagi dengan dokter yang satu ini. Langsung aja kita sapa, ini dia Dr. Richard Lee. Hai. Halo dokter, apa kabar Dr. Richard? Luar biasa. Terima kasih sudah hadir di sini dokter. Tapi bukan cuma Dr. Richard, di sini sudah hadir bersama kita di studio podcast Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Pak Hermansyah Siregar. Pak Hermansyah, apa kabar? Kabar baik, Marcel. Jadi kita akan mulai dari Dr. Richard Lee. Siap. Dr. Richard, tadi di perkenalan awal yang saya bacakan ya, itu Dr. Richard dikenal sebagai dokter, influencer, dan juga business owner, businessman. Itu suatu strategi dari branding yang memang sudah dibangun sejak awal atau gak nyangka sekarang semuanya bisa tercapai, dokter? Ya kalau ditanya nggak nyangka ya. Saya waktu SD, SMP, SMA itu cupu banget sih sekolah sih. Nggak ada yang nyangka saya akan jadi followersnya banyak, bakal jadi influencer. Nggak ada yang tahu sih dan nggak ada yang nyangka juga sih. Saya juga nggak pernah nyangka sih. Saya tahu bahwa media ini salah satu kunci utama dalam bisnis ya. Jadi saya promosikan istri pada waktu itu karena istriku juga cantik. Aku tahu diri sih, aku jelek. Masa sih? Oh, iya. Sekarang glowing banget loh. Iya. Gimana kalau kita lihat transformasinya Dr. Richard nih ya? Boleh. Ini ada foto yang udah kita siapkan, transformasinya Dr. Richard dari mungkin 10 tahun yang lalu atau lebih. Ini ada foto di sebelah kiri. Oh ini masih mending. Dulu Ini lebih masih jelek mending. lagi. Oh, gitu. Lebih jelek lagi. Coba mungkin ada Masih kelas foto nih, Dok, ya? waktu Dr. Ini Richard waktu merasa kerja tapi sekitar 12-13 tahun yang lalu. Itu di 12. perdesaan. Nah, tadi kan Dr. Richard udah cerita nih gimana transformasi di kehidupannya, personal branding yang sudah terbentuk sekarang. Nah, kalau Pak Herman mungkin melihat ya produk-produk yang sekarang berproses didaftarkan juga di JKI. Iya. Nah, itu bagaimana kemudian personal branding itu mempengaruhi juga Pak terhadap bisnisnya ini ya bisa berjalan dan juga bisa didaftarkan begitu. Ya, jadi merek itu tidak sekedar didaftarkan dan dilindungi. Ini juga perlu publik tahu ya. Ketika merek didaftar, maka nilai ekonomi suatu produk akan naik. Tentu misalnya ada suatu produk tidak ada merek di sana. Masyarakat yang ragu. Apakah ini punya kualitas yang baik atau tidak? Apalagi kalau misalnya ditunjang oleh siapa produsennya. Ketika Dr. Richard kita kenal, beliau punya reputasi yang cukup baik. Kemudian melahirkan suatu produk Athena yang dikenal oleh masyarakat luas. Beliau punya cita rasa yang baik. Maka ketika orang memakai Athena, saya tahu bahwa produk ini baik karena diproduksi oleh seorang yang baik. Sehingga bisa jadi misalnya biaya produksinya sama dengan merek lain. Tapi karena reputasi bisa naik berkali-kali lipat. Bahkan bisa sampai ratusan kali lipat. Mungkin kita pernah ibu-ibu lah misalnya membeli tas yang branded. Bisa jadi ketika memproduksinya, biaya produksinya itu tidak sampai 5 juta. Tapi ketika ditempel dengan merek yang terkenal di dunia, bisa sampai puluhan kali lipat. Inilah pentingnya merek. Tidak hanya sekedar dilindungi, ada reputasi, ada jaminan kualitas di sana, dan juga punya daya pembeda. Ini yang pentingnya merek ini terlihat dari Athena seperti itu. Ya, dan Dr. Richard ketika pertama kali membuat produknya atau mendirikan mereknya, ini kan ada bukan cuma di skincare ya, tapi ada juga produk-produk lain yang mungkin sedang berproses atau sudah terdaftar juga di Kementerian Hukum. Itu proses membangun suatu identitas dari brand, dari sebuah merek. Itu susah nggak sih, Dok? Susah banget. Jauh lebih susah membangun identitas brand dibandingkan dengan personal branding diri sendiri. Itu sudah jelas. Kalau misalnya kita punya duit 1 miliar, kita promosi merek dengan 1 miliar promosi ke orang, jauh lebih mudah promosi ke orang. Karena orang itu punya emosi.
Ya, punya ekspresi. Sedangkan merek itu nggak punya ekspresi, nggak punya emosi. Merek ya kayak gini aja. Maka 1 miliar itu nggak cukup. Tapi kalau ke orang nih, misalnya 1 miliar ke Dokter Richard, saya bisa bayar influencer ini, saya bisa bayar influencer ini, dan cepet banget emosi. Atau misalnya, nggak usah jauh-jauh deh kalau di Indonesia, settingan pacaran dengan artis saja. Itu langsung. Langsung naik. Kalau ini kayak gimana settingan pacaran dengan artis kan susah. Nggak bisa ya. Jadi kalau merek pasti lebih mahal, cost-nya lebih tinggi. Tapi lebih stabil. Kalau kita investasi ke merek itu jauh lebih stabil dibandingkan dengan orang. Orang cepat naik tapi juga bisa turun. Kalau merek itu lebih stabil. Tapi memang butuh cost yang lebih tinggi. Jadi kalau prosesnya itu sendiri kan pasti butuh waktu ya, takes time, butuh riset juga gimana suatu barang ini bisa punya merek. Nah, misalnya kita udah kebentuk nih merek kita, apakah kalau menurut dokter harus langsung didaftarin nggak? Atau kemudian ya tunggu jadi brand besar dulu, baru kemudian kita daftarin? Waduh, kalau sudah jadi brand besar dulu direbutin orang, Iya, Pak. nanti Langsung akan karena diambil ya? asasnya first to file. Khawatir nanti misalnya produk, ya ntar aja deh tunggu terkenal. Ketika terkenal, lupa daftar mereknya, ada yang datang belakangan. Wah, itu banyak banget Pak, Nah, Banyak kasusnya. banget ini kasusnya. banyak kasusnya. Mungkin Dokter Richard pernah ada pengalaman kayak gitu terkait kasus merek yang wah akhirnya kemudian kalah saing nih karena brandnya itu sendiri belum dilindungin. Banyak banget. Malah saya itu sebenarnya tertarik datang ke sini karena saya bisa tanya langsung dengan Pak Dir. Iya, ini penting untuk edukasi ke masyarakat. Jadi kadang-kadang ya sudah, ini kan udah terkenal, udah dapat untung, ya sudah, seperti itu. Tapi ketika nanti ini sudah ekspansi, luas, misalnya ATEN, seluruh Indonesia, tiba-tiba nanti ini belum didaftarkan, datang pemain baru, dia bisa melakukan gugatan perdata, bahkan gugatan pidana. Karena ada hak moral di sana. Eksklusi yang diberikan oleh negara, ini penting. Nah, ya. Pak, tapi jangankan itu sebenarnya Pak. Sebenarnya merek yang ada sama ada aja, itu bisa perang loh Pak di Nah, dalam... Sengketa merek Iya, ya? Sengketa merek. Pak. Sengketa merek dagang. iya. Saya ngomongnya kayak gini Pak, ada nih satu, izin saya tanya ya Iya, Pak ya, nggak apa-apa. izin saya Nggak apa-apa, tanya Dok, ya Pak ya. Ada ini merek nih, sudah didaftarkan Haki nih Pak ya. Bukan, contoh yang paling konkret aja saya bilang. Nama saya DRL. Itu semua orang tahu, DRL itu Dr. Richard Lee. Richard Lee. Betul, iya. Waktu saya mau mendaftarkan, itu punya orang lain Pak. Nggak bisa. Sampai Sudah sekarang ada itu nggak dong? bisa. Sudah ada di iya, orang lain. Sudah ada. Lucunya Pak, ketika saya mendaftarkan ke sana, saya ditolak. Tapi ada beberapa orang, di beberapa kasus yang lain pasti, ngedaftarin karena katanya sih Pak, ada orang dalam, ada Iya, orang iya. deket, atau ada apa. Dapet Pak. Nah, jadi ini ya perlu kami Gimana tuh sampaikan. Kak kalau Nah, ada ordalnya? tentu gini, di dalam pendaftaran merek ada namanya klasifikasi jenis, niche classification. Jadi misalnya produk skincare namanya ATEN. Kemudian ada lagi produk lain, misalnya produk makanan namanya ATEN. Sama namanya ATEN, tapi karena klasifikasinya jenisnya berbeda, ini tidak apa-apa. Jadi ada prinsip specialty. Kemudian ada juga nanti prinsip keterkenalan. Kalau misalnya sudah terkenal suatu produk, walaupun dia terlambat mendaftar, tapi sudah dikenal luas oleh masyarakat, itu bisa juga. Nah, mekanismenya ini ada melalui, kalau misalnya tadi dokter keberatan, bisa mengajukan banding. Banding ke pengadilan niaga. Ya kan? Kalau dalam proses nanti pendaftaran ada hal yang, misalnya ketika dipublikasi, keberatan, bisa juga diajukan ke komisi banding. Minta pembatalan seperti itu. Jadi mekanisme itu kita masih kita berikan. Ya. Jadi hak publik untuk keberatan terkait dengan penerbitan atau pendaftaran merek masih kita berikan. Ada komisi banding merek dan ada juga nanti pengadilan dia untuk pembatalan merek. Bisa. Oke. Berarti masih, walaupun sudah terjadi, sebenarnya kita masih bisa gugat ataupun kita masih bisa meminta kembali ya Pak? Ya, misalnya nanti ada orang mendaftar, kemudian kita publikasikan 2 bulan. Nah, selama 2 bulan, itu publik akan melihat, ada nggak keberatan di sana. Ketika ada publik keberatan, nah ini nanti bisa diajukan ke komisi banding, ataupun kita tingkat tolak.
Oke, ada langkah-langkah Ada hukum langkah-langkah berikutnya hukum. ya. Jadi kita tetap harus perjuangkan branding yang memang kita punya. Branding yang kita punya. Tapi kenapa Pak ada orang yang bisa ini tanggapan saya Pak Iya, ya. nggak apa-apa. Saya minta maaf ya Pak. Nah ini malah bagus Gimana Diskusi dong? ya Pak ya. Diskusi ya. Diskusi Tapi dari kenapa pelakunya nih. ada orang mungkin yang mendaftarkan hal yang sama mendapat jawaban yang berbeda? Contoh ya Pak Iya. ya, contoh ya. Iya. Mbak Marcel, Mbak Mbak Marcel. Marcel mendaftarkan merek nih. Ah. Merek A kita ngomong aja ya Iya. Pak ya. A itu sudah ada yang daftar nih, meskipun belum ketok palu karena dia juga baru mau daftar ya. Oke. Mbak Marcel daftarin, langsung ditolak. Karena mungkin Mbak Marcel bukan siapa-siapa, bukan modal besar, nggak punya duit. Saya daftar nih Pak. Saya kebetulan kenal Pak Direktur atau saya kenal, saya punya modal lebih banyak lah Pak. Jelas. Saya punya koneksi pasti lebih luas daripada Mbak Marcel. Saya dapat Pak. Iya. Itu kenyataan di lapangan loh Pak. Oke. Ya. Kenapa bisa seperti itu Pak? Jadi gini, ketika mendaftar, ini kan ada namanya pemeriksa merek. Pertama tadi ada namanya kelas-kelasnya. Walaupun namanya Aten, tapi misalnya Athena itu skincare, tapi ada Athena makanan, ya kan? Itu bisa didaftar. Tapi kalau yang mendaftar Aten sama-sama skincare nggak boleh karena sudah duluan terdaftar. Oke. Oke. Kemudian pemeriksa ini itu kita hampir 100-an orang, ya kan? Dia akan melihat kalau merasa dia lihat ada persamaan pada pokoknya, maka dia mengajukan usul tolak. Usul tolak mengirimkan surat kepada pemohon, meminta pemohon untuk menanggapinya. Nah, terkadang pemohon membiarkan. Oh, oke. Kalau misalnya dia pemeriksa mengatakan ini ditolak karena ada persamaan pada pokoknya, itu dikasih waktu selama 30 hari. Kalau tidak ada jawaban, berarti mengamini apa yang dikatakan oleh pemeriksa tadi. Berarti permohonan ditolak. Tetapi kalau dia berargumen bahwa ini beda, tidak sama dengan Aten loh, karena dari gambarnya, dari persepsinya, dari fonetiknya, jadi kita melihat dari unsur fonetik. Ketika diucapkan, ini beda nggak? Ketika visualisasinya, ini beda atau tidak? Kemudian konsepsinya. Jadi memang di sini ada faktor memang subjektivitas dari pemeriksa merek melihat itu. Belum lagi back mind-nya dia ratusan ribuan melihat merek dan juga ada aplikasinya. Nah, di situ. Maka di situ juga pertama jawaban dari si pemohon tadi. Ketika argumentasinya bisa mengcounter itu, maka diputuskan bisa jadi usul tolak menjadi tolak tetap atau menjadi didaftarkan. Oke. Jadi itulah pentingnya bagaimana pelaku usaha juga betul-betul paham ya dengan nyawa dari mereknya, kemudian juga paham dengan birokrasinya juga, dan nggak acuh tak acuh gitu ya Pak. Kalau kita bilang, wah ini didaftar, bukan ditolak, maka yang keberatan bisa mengajukan banding. Kita punya komisi banding. Oke. Komisi banding. Ya. Komisi banding itu kalau ada yang ditolak atau diterima. Tapi kalau tidak sudah terdaftar, bisa nanti ke pengadilan niaga. Di challenge lagi. Oke. Nah, jadi memang tidak terlepas memang ada unsur subjektivitas di sana. Karena tadi bisa menafsirkan ini sama nggak pada pokoknya atau tidak. Oke. Nah, ini. Ya, memang akhirnya persepsi di masyarakat. Nah, tidak terhindarkan segitu. Maka bisa di challenge di komisi banding dan di pengadilan niaga, Dok. Oke. Ya. Tapi kok kayak gini Pak, ini izin Pak. Kalau kita ngomongin masuk ke pengadilan, kita sama-sama tahu sih Pak, katanya sih Pak ya. Kalau pengadilan ini kan sesuatu hal yang berbeda Pak. Oke. Apalagi kalau kita ngomong pengadilan, kita kan berharap kalau di luar negeri ya, saya datang sini saya juga ngecek untuk di Amerika dengan di Eropa. Itu merek itu benar-benar dilindungi sekali Pak, terutama untuk UMKM dan pebisnis. Sehingga ketika saya mendaftarkan suatu merek dan orang lain mendaftarkan merek itu otomatis akan ditolak, nggak perlu sampai ke pengadilan lagi. Bahkan kita nggak usah ribut ke pengadilan, kecuali hal yang memang spesifik banget yang sampai tembus ke pengadilan. Jadi nggak semuanya itu harus tembus ke pengadilan. Ya. Ini tantangan. Jadi maka disinilah pelaku usaha juga harus paham dengan merek. Ketika dia mau melakukan usaha, ya, yang pertama harus pastikan mereknya itu memang sudah terdaftar dulu. Ketika orang mau menirunya, ini udah sulit kan, sudah terlindungi. Tadi macam geprek bensin, ini sudah dikenal seluas baru mendaftar. Kan tadi azasnya tadi first to file. Ya kan? Belum lagi nanti mau penetrasi.
mungkin Dr. Richard tidak hanya mau di Indonesia, mau keluar negeri. Nah, itu bagaimana? Kita juga punya fasilitas untuk melayani bagaimana produksi dalam negeri bisa ke mancanegara. Oke. Nah, kalau Dr. Richard sendiri, sebelum kita bicara nanti ya Pak soal bagaimana kalau mau ekspansi, bagaimana brand kita juga bisa dikenal, go global di luar negeri. Nah, Dr. Richard mungkin pernah nggak sih Dok ngalamin di bisnis yang Dr. Richard punya, itu ada konflik yang kemudian bisa terselesaikan karena atau untungnya karena sudah mengurus pendaftaran merek itu. Pernah nggak ada konflik seperti itu? Sampai detik ini sih alhamdulillah sih belum ada ya. Tapi kan kita sebagai pebisnis semakin besar itu semakin worry ya. Kalau kecil itu kita nggak takut, Mbak. Kalau kecil itu ya udah kalau diambil orang ya silakan aja, kok nggak laku kok. Tapi yang kita takut ini kan kalau misalnya sudah jadi besar, sudah apalagi kalau misalnya kita go internasional, terus berperkaranya kan di luar negeri. Itu yang paling kita takutkan sebagai seorang pebisnis ya. Ujung-ujungnya bukan dapat duit, tapi kita ngabisin duit ke permasalahan hukum. Itu sih yang kita takutin sih. Apalagi untuk haki di Indonesia, ini kan kita ngomongnya susah gampang ya. Mencari nama itu nggak gampang juga butuh waktu, Pak. Iya. Benar ya Pak ya, Benar, butuh waktu ya. Jadi waktu didaftarkan itu nggak langsung dapat. Kita tuh ada waktu tunggu. 22 bulan untuk publikasi. Iya. Ya. Dan untuk dapat sertifikatnya juga butuh waktu yang cukup panjang juga. Sampai akhirnya tetapkan bahwa merek itu punya kita. Ya benar ya Pak ya. Nah, sekarang ya kita ya arahan Pak Menteri agar dipercepat layanan, kami bisa pastikan 6 bulan paling lama. Oh, 6 bulan paling lama. Ya, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang dulunya Undang-Undang Merek Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 itu 9 bulan. Sekarang 6 bulan. Pasti 6 bulan akan terbit selama tidak ada yang keberatan. Jadi dengan program arahan Pak Menteri dipercepat 6 bulan ini, kita sekarang lebih cepat dari negara-negara maju. Bisa dilihat nanti, bisa dicek, silahkan. Nah Pak, ini terobosan luar biasa. Kalau misalnya di Indonesia, pendaftaran mereknya sudah sangat bagus. Karena ini fondasi awal. Ya. Dan tarifnya kita lebih rendah. Rata-rata di negara-negara lain itu 4 juta. Kita 1,8 juta. Oh, murah. Bahkan kita punya harga afirmasi untuk UMKM. Hanya 500.000. Oh iya? Negara lain tidak ada. Oke. Jadi kita berani, makanya tampil podcast ini apa? Nggak ada yang kita mau tutup. Bahwa kita sekarang sudah bisa bersaing dengan negara lain. Nah, yang jadi masalah kayak gini Pak, andai kata cita-cita itu memang sudah dipenuhi dan bagus. Ya. Ya, saya mendukung pemerintah lah Pak ya. Tapi bagaimana tentang implementasi ke masyarakat? Seperti yang kita ketahui di Indonesia ini banyak banget barang palsunya Pak. Nah, itu Banyak banget Pak barang. Jadi kayak mereknya kita dapat, izinnya kita kantongin, tapi yang palsu ada di masyarakat banyak banget Pak. Bapak nggak percaya pergi aja ke Mangga 2 Pak, ketemu palsu semua. Nah, ini juga perlu diketahui oleh masyarakat ya terkait dengan barang bajakan segala macam. Untuk kekayaan intelektual kita menganut azas delik aduan. Jadi kita yang harus Artinya mengadu duluan yang ya. merasa dirugikan, merasa produknya dipalsukan harus mengadu. Bisa mengadu ke kepolisian, penegak hukum atau ke PJKI. Nah, kalau itu dibiarkan, kita nggak bisa, bukan delik biasa untuk langsung nangkap-nangkapin mereka gitu. Tapi nggak bisa Kak seperti di kita kan berharap. Iya, Maksudnya masyarakat nggak apa-apa. awam Pak saya. Nggak Kan. apa-apa. Saya kan mengimpikan sama seperti di Amerika atau di Eropa Pak, Iya. di mana kita itu secara merek kita dilindungin benar-benar Pak. Kita betul. bikin merek, kita nggak dipalsukan. Iya. Terus juga beli di platform resmi, itu kan sebenarnya impian kita sama-sama sih Pak. Iya. Ini kan kalau kita ngelihat bahkan di mall terbesar, mall e-commerce terbesar di Indonesia aja, kalau kita lihat barang palsunya banyak banget Pak. Nah, ini juga kesadaran masyarakat ya, yang merasa dirugikan itu karena azas hukum kita seperti itu. Kita nanti undang-undangnya mau direvisi, dia tidak menjadi delik aduan tapi menjadi delik umum, maka di sini aparat melihat ada palsu bisa langsung bertindak. Nah, ini ya yang harus kita juga ketahui bersama. Nah dokter, gimana bisa bertahan sampai saat ini dok? Di tengah adanya gempuran ya skincare Korea, sheet mask Korea yang sekarang tuh udah harganya kurang lebih sama ya dengan produk-produk lokal. Gimana dok? Jujur ini jadi tantangan ya, terutama di 2025 ini saya kan juga salah satu pengamat ya. Di 2024-2025 ini tantangan luar biasa banget di dunia kosmetik Indonesia. Tantangan sekali. Kenapa? Karena skincare dari luar negeri itu masuk dengan sangat besar, terutama dari China, dari Korea. Dari China itu sangat murah sekali.
kita tuh sampai geleng-geleng kepala kayak gimana ceritanya sheet mesh itu harganya itu bahkan modal kita buat di Indonesia aja nggak sama dengan harga jual dia. Oh gitu. Harga jualnya bisa lebih murah dari harga modal kita. Contoh ya, aku sebut contoh aja langsung ya. Ada sheet mesh dari China dan dari Korea itu harganya 4.000 per sheet mesh. Sedangkan di Indonesia untuk bikin satu kemasannya aja, kemasan aja belum termasuk Kemasannya, dalam bukan isinya. isinya. Itu butuh 2.000 3.000. Artinya tuh impossible kita bisa jual menyaingin mereka. Impossible. Kita juga nggak tahu ini dapatnya dari mana pabrik-pabrik di ya kita kan mungkin ini kan ceritanya dari hulu ke hilir ya. Bagaimana pabrik di Indonesia dihargain oleh perizinannya itu kan tentu cost-nya ada. Bagaimana di China secara perizinannya, bagaimana secara distribusinya di Indonesia. Sehingga ini kan cost-nya berbeda. Dan begitu kita diserang oleh negara-negara seperti China, bukan cuma skincare loh, fashion dan lain sebagainya, pasti berdampak banget untuk UMKM kita. Saya aja yang bisa dibilang salah satu pemain besar aja kena, apalagi mungkin yang pebisnis-pebisnis kecil ya. Tapi saya pikir ini bukan cuma cerita saya, tapi juga beberapa pengusaha lain. Ditambah dengan ada konflik juga mungkin di, terutama 2024-2025, konflik di internal lokal Indonesia sendiri yang bukan saling mendukung, malah saling menjatuhkan satu sama lain. Ini membuat suatu kesempatan brand asing untuk masuk ke Indonesia lebih hits lagi, lebih besar. Karena persaingan itu kemudian membuat brand-brand lokal tuh malah jadi nggak fokus ngembangin produknya gitu ya. Dr. Richard mungkin pernah nggak ngalamin gitu kayak, oh ada satu perbuatan yang ternyata ini sebenarnya tuh karena persaingan usaha. Oh banyak banget. Kalau di Indonesia, yang saya rasakan ya, besar banget persaingan usaha di Indonesia. Sampai sekarang tuh, Dok. Saling sikut-sikutan, saling black campaign, entahlah ya, mungkin salah, aku nggak tahu juga ya, mungkin culture atau apa. Tapi black campaign kalau di Indonesia itu sangat kuat. Artinya Dok, kalau produsen lokal kompak, ini dari produsen luar itu artinya bisa kita lebih punya kekuatan untuk menghalangi penetrasi pasar di dalam negeri. Saya bicara Pak, tahun 2023 itu salah satu era keemasan skincare Indonesia. Oke. Saya mencatat 2023 itu adalah era keemasan skincare lokal Indonesia, di mana pemerintah itu support banget, aplikasinya support sekali, dan kita cukup sehat, persaingan cukup sehat. Masuk ke 2024 berbeda. Jadi ada kebijakan pemerintah di sini, salah satunya pelaku usaha yang saling iri satu sama lain, menyerang menggunakan endorsement, black campaign, saling menyerang antar produk lokal sendiri, itu jadi masalah tertentu lagi. Masuknya lagi industri dari luar dengan harga yang sangat murah, dan investasi yang luar biasa, mereka berani investasi yang luar biasa, itu another problem lagi. Sehingga 2024 dan 2025, ya bagi kita yang industri lokal, itu nggak seindah tahun 2023. Oke. Apa karena juga produsen lokal terlalu fokus dengan pasar lokal, pasar domestik? Sebenarnya untuk sekarang ya bisa jadi seperti itu ya. Tapi kan masyarakat Indonesia sendiri kan ada 300 juta penduduk ya sebenarnya. Dibandingkan dengan negara yang lain. Iya. Pak, saya pengen juga Pak buka di Malaysia Pak, tapi kan Malaysia kan sebenarnya 30 juta penduduk. Orang pebisnis Malaysia aja bilang dengan saya, ngapain lu ke Malaysia? Gua aja pengen ke Indonesia. Indonesia justru ya. Saya bilang saya pengen ke Malaysia. Terus dia bilang, ngapain lu ke Malaysia? Ke sana ya? Gua aja pengen ke Indonesia. Di penduduk lu banyak banget, gila katanya. Pemain di sana udah banyak. Iya. Nah, tapi tetap ya mimpi kita adalah gimana barang-barang lokal itu bisa go internasional. Pasti Dr. Richard juga punya mimpi itu ya untuk produk-produknya. Nah, sekarang pertanyaannya ke Pak Herman nih, gimana Pak supaya produk-produk lokal yang brand atau mereknya itu sudah terdaftar itu lebih mudah kalau mau ekspansi ke luar negeri? Sebenarnya kita ada fasilitas layanan untuk itu, Dok. Jadi kalau misalnya Athena mau memasarkan produknya, tidak hanya kepada 1-2 negara, 10 negara, 20 negara langsung gitu ya. Tidak perlu misalnya Dr. Richard datang ke negara-negara tersebut, ke 10 negara tersebut, tapi kita punya fasilitas layanan merek namanya Protokol Madrid. Wah. Jadi Dr. Richard cukup datang ke kita, ke DJKI, daftar, saya mau didaftarkan produk skincare saya ini ke 10 negara. Bisa nggak? Tanpa harus saya ke sana. Bisa. Itu namanya Protokol Madrid, tinggal didaftarkan ke 10 negara tersebut.
Oke. Ya. Tapi itu merek doang atau sama perizinannya sampai boleh dijual ke negara Sampai tersebut? boleh dijual. Wow, Ya, artinya gokil. mereknya, artinya merek itu terdaftar di negara-negara tersebut. Oke. Ya, dengan Tapi perizinannya juga harus diurus sendiri. itu hal lain. Maksudnya merek kan, karena merek tadi menganut azas teritorial. Oke. Oke. Oh, merek itu teritorial. Ya, jadi Athena itu kan berlaku skincare merek Athena di Indonesia. Mm-mm. Agar merek Athena yang berupa skincare tadi juga bisa dijual di Singapura, maka dia harus terdaftar di Singapura. Nah, dengan adanya protokol Madrid, pendaftaran merek Athena di Singapura tidak perlu datang ke Singapura. Cukup dengan menggunakan protokol Madrid, datang ke DJKI, maka DJKI akan melalui protokol Madrid tadi mendaftarkannya ke protokol Madrid. Dan di dalam protokol itu udah banyak juga negara yang berpartisipasi. Jadi Ya. memudahkan pengusaha juga ya kalau mau ke negara A, Ya, B, C, D, E, dan ABCD, seterusnya. ada 130 negara yang 130 sebagai negara. member dari protokol Madrid tersebut. Oke. Nah, ini jadi teman-teman kita, para bisnismen nanti kalau mau memasarkan produknya ke luar negeri, nggak usah lagi repot-repot, cukup nanti ke kita fasilitasi dengan itu, fasilitas Oke. protokol Madrid. Ini tadi saya mendengar nada dari Dr. Richard ya, kayaknya surprise juga, ternyata ada ya layanan yang memang membuat satu kenyamanan untuk kita mau ekspansi. Menurut Dr. Richard gimana? Ya itu yang secara kita kan pengusaha itu yang kita butuhkan ya. Di mana pemerintah itu hadir Oke. membantu kita UMKM atau pebisnis ya untuk mengembangkan usaha kita, Iya. menjaga lingkungan ini agar tetap sehat. Siap. Sehingga kan kalau misalnya lingkungan ini sehat, tenaga kerja juga jadi lebih banyak terserapnya, Iya. perekonomian juga jadi lebih baik. Sebenarnya itu yang kita harapin sih. Kita senang banget sih pasti kalau misalnya, oh bisa keluar negeri dengan daftar kayak ini, kan itu sangat dipermudah Iya. artinya. Dilindungin, apalagi kalau misalnya kita punya masalah di negara tertentu, wah, negara itu hadir untuk melindungi kita. Kan kita ngerasa terbantu ya, senang ya, sebagai apalagi kita putra bangsa yang pengen Iya. berkarya di tempat orang lain. Iya, tadi kan misalnya diserbu oleh produk luar, taruhlah dari negara A, let's say misalnya Korea. Kenapa nggak skincare Athena ini nggak masuk? Yang menyerbu Korea Selatan. Iya, gitu kan. Gimana dok? Kan Siap seperti nggak? itu kan Sudah bisa. daftar saya? Sudah daftar. Daftar, iya, seperti itu. Oke. Saya juga sudah punya, kebetulan kita sudah punya ada kerjasama, kalau negara Korea ya, ada beberapa produk sih yang sudah kita daftarkan ke Korea juga sih. 1-2 produk yang memang kita sudah daftarkan ke Korea. Tapi saya baru tahu tadi dari Pak Direktur, mungkin nanti ke depan kita akan kerjasama lagi Pak. Mungkin siap. biar kalau ini sukses di negara Korea, nanti kita akan Iya. sebar ke negara lain. Paling dekat sebenarnya Malaysia ya. Malaysia, Iya. Filipina, Karakteristiknya masih Thailand. mirip-mirip Iya. ya. Mungkin kita bukan melihat, oh masyarakatnya, jumlah penduduknya nggak sebanyak kita, tapi kan branding kita begitu, produk kita bisa tembus ke pasar internasional negara-negara lain, ini kan positioning kita kan semakin kuat. Iya. Gitu. Tapi saya pengen tanya pertanyaan terakhir untuk Pak Direktur, kalau Pak Dir, boleh silakan. berkenan. Boleh dong. Sebagai pebisnis, Pak, sejauh mana Dirjen Haki, kita ngomong Haki ya, melindungi pebisnis, bukan hanya menerbitkan saja, tapi melindungi. Pernah nggak dalam Haki ini membantu menjembatani? Contoh nih Pak ya, misalnya saya bikin suatu merek, saya punya ribut lah Pak dengan orang lain, contoh kayak gitu ya. Kan kalau ke proses hukum kan cukup panjang dan cukup lama ya Pak ya. Mungkin nggak kalau misalnya suatu hari nanti atau ada aturan di mana Dirjen Haki sendiri atau dari Haki sendiri itu membantu memfasilitasi merek Sengketa itu ya. sengketa ini untuk Oke. udah kayak gini, kamu yang seperti ini atau bagaimana? Jadi kita punya namanya Direktorat Gakum, Penegakan Hukum. Tidak semata-mata kita ke litigasi, bahkan ada namanya forum mediasi. Jadi ketika memang ada misalnya sengketa terkait dengan masalah merek ataupun kekayaan intelektual lah, tidak hanya merek ya, itu bisa memintakan mediasi. Datang ke kita mediasi, bertemu. Terkadang orang Indonesia kan, ketika tidak bertemu, perang di media massa, tapi kalau udah ngobrol begini mungkin, sudah oke, selesai. Adem. Jadi ada forum mediasi. Mediasi. Bisa ya, Bisa. berarti ya? Dan itu sudah sering kok kita lakukan. Oh, sudah sering dilakukan juga. Dan juga kita juga minta kepada publik, kalau ada hal-hal yang bersifat pelanggaran ataupun dianggap sengketa KI, mungkin bisa didahului dengan somasi. Somasi, keberatan, Anda memakai, kemudian jangan langsung ke pengadilan. Kita bisa lakukan mediasi. Bisa duduk bersama, perbedaan persepsi ini bisa diselesaikan dengan baik-baik. Ya kan lebih adem dan juga tidak punya cost yang besar. Iya, Kan budaya gitu. timur dan Budaya timur, juga selesai.
kesian hakim kita kan Iya. sibuk banget kan cuma ngurusin ini Ya, aja. kalau bisa diselesaikan Iya. kekeluargaan begitu. Iya. ya. Silakan dok, nanti kalau Oke, ada mungkin ada mekanismenya potensi-potensi sudah ada. sengketa, nanti kita akan mediasi. Oke, Duduk siap. bersama. Oke, jadi di forum ini bukan hanya Hmm. saling berbagi, tapi juga kesempatan bertanya langsung ya dari Iya. pelaku usaha ke pemerintah. Ini Benar. tentunya jadi satu hal yang positif. Kita harapkan banyak juga input-input dan juga edukasi yang didapatkan oleh teman-teman sahabat pengayoman. Kalau gitu, segitu dulu untuk diskusi kita pada hari Oke, ini. Terima kasih siap. Dr. Richard Saya Lee. terima kasih juga. Terima kasih Pak Hermansyah sudah Dan bergabung dokter sudah di datang, podcast ya. WhatsApp kali ini. Nah, kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik like dan juga komen dong kira-kira di episode berikutnya tertarik untuk bahas apa nih yang akan kita kupas tuntas di podcast WhatsApp Kementerian Hukum. Kalau gitu, kita pamit undur diri. Sampai ketemu lagi dan sampai jumpa.